Shalom, shalom saudara. Sebelumnya saya berterima kasih buat waktu, kesempatan yang diberi pagi hari ini boleh datang di tempat ini. Ini kali kedua saya ada di tempat ini. Kali pertama tahun yang lalu mendapat kesempatan untuk melayani Bapak Ibu di tempat ini. Saya pikir saya perlu kedua kali memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Saya bekerja melayani Tuhan sepenuh waktu, merintis sebuah jemaat yang Tuhan percayakan. Saya datang dari kota Surabaya, sekalipun saya bukan asli orang Surabaya Bapak Ibu. Tahun 96 saya hijrah di kota Surabaya, lalu kemudian sampai hari ini merintis sebuah jemaat bersama dengan beberapa orang. Ini tahun ke-9 dari gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk kami rintis, untuk kami bangun. Dan saya sudah menikah, saya suami dari satu orang istri dan ayah dari satu orang anak. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa yang bangun jemaat itu Tuhan? Amin Bapak Ibu. Yang mendirikan jemaat itu Tuhan. Amin. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita maintenance dengan baik. Bagaimana kemudian kita mengarahkan sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu, dengan saudara sekalian. Kalau saudara senang dengan judul khotbah, saya beri judul khotbah pagi hari ini, membangun manusia roh. Sama-sama katakan, membangun manusia roh. Sekali lagi, 2, 3. Nah, saudara senang apa enggak? Fakta yang ada di depan kita hari-hari terakhir ini, Alkitab bilang keadaan makin lama makin sukar. Bahkan firman Tuhan berkata, pada akhir zaman keadaan gak makin baik. Gereja Tuhan mungkin bisa jadi gak makin baik. Sebab di hari-hari ke depan keadaan makin buruk. Alkitab bilang, bahkan secara jelas, secara akurat, firman Tuhan berkata bahwa di waktu-waktu terakhir ini akan datang masa yang amat sangat sukar. Bukan cuma sukar, tapi amat sangat sukar. Tapi berapa banyak saudara percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan kita berjumpa dengan Yesus? Amin. Sebab itu fakta yang kita gak bisa hindari. Itu sebuah kenyataan yang kita gak bisa tolak. Bahwa memang sejatinya Yesus selalu punya tempat favorit. Yesus selalu punya habitat yang sekian lamanya sampai hari ini dia suka tinggal di situ. Namun seringkali jarang orang percaya untuk mendatangi habitat itu. Hadirat Tuhan iya, tapi habitat yang lain adalah kesulitan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Satu ketika saya siaran radio di Surabaya Bapak Ibu. Ada sebuah acara radio rohani di Surabaya. Ada seorang ibu kemudian nelpon. Waktu ibu tersebut menelpon, pertanyaannya sederhana. Mungkin sering kali ditanyakan oleh kita semua di tempat ini, saudaraku. Pertanyaannya sederhana, Pak, tolong kasih tahu jawaban kepada saya. Apa kunci untuk saya mengalami mujizat dalam kehidupan? Lalu kemudian saya balik bertanya kepada ibu tersebut, emang ibu lagi mengalami apa, bisa ceritakan secara singkat. Lalu kemudian dia bilang, dia cerita bahwa di waktu-waktu belakangan ini kehidupannya makin susah. Di waktu-waktu belakangan ini keadaannya makin memburuk. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian saya bilang, oke Bu, sekilas saya udah tangkap apa yang ibu harapkan, apa yang ibu maksudkan. Lalu kemudian saya bilang saya akan jawab, ibu bisa dengarkan di radio. Lalu kemudian si pembawa acara hostnya bertanya, oke silakan Pak. Menurut Bapak apa kunci utama? Yang namanya kunci utama berarti kunci pertama. Berarti itu kunci pembuka untuk hal-hal yang lain dirilis dalam kehidupan. Kunci utama, kunci terutama adalah sebuah kunci awal yang mendasari segala sesuatu. Lalu kemudian saya balik bertanya kepada pembawa acara di radio tersebut, menurut ibu apa? Kebetulan pembawa acaranya seorang wanita. Lalu dengan cepat si pembawa acara berkata, menurut saya kunci utama itu iman. Saya bilang saya setuju. Tapi menurut saya, sekalipun saya setuju, tapi menurut saya itu bukan kunci utama untuk mujizat dilepaskan dalam kehidupan kita.
Si pembawa acara makin penasaran Bapak Ibu. Kalau begitu apa Pak? Segera dijawab. Namanya kunci utama berarti cuma satu ya? Saya bilang iya cuma satu. Lalu saya bilang kunci utama untuk kita alami mujizat dalam kehidupan adalah kesulitan. Amin Bapak Ibu. Sebab pelajari seluruh kisah di Alkitab, Yesus rilis mujizat, Yesus kerjakan sesuatu, menyembuhkan banyak hal. Yesus kemudian menolong lebih banyak orang. Yesus kemudian tolong hampiri lebih banyak orang. Kesembuhan terjadi, mujizat dirilis. Selalu mujizat dimulai dari Yesus ketemu kesulitan. Jadi kalau pagi hari ini Bapak Ibu merindukan mujizat terjadi, jangan mencoba menolak kesulitan. Amin Bapak Ibu. Sebab pelajari seluruh kisah Alkitab, mujizat baru terjadi waktu Yesus ketemu kesulitan. 5 roti 2 ekor ikan dilepaskan dan kemudian mujizat terjadi karena Yesus lihat kesulitan. Jadi pagi hari ini kabar baik buat kita semua. Kalau Anda dekat dengan kesulitan, Anda dekat dengan mujizat. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk kita mengalami dan untuk kita menang dalam seluruh musim kehidupan kita, yang setelah kita keluar dari ruangan gereja ini kita nggak pernah tahu bakal terjadi apa. Penting pagi hari ini untuk gereja Tuhan dibangun. Penting pagi hari ini untuk gereja Tuhan dididik. Penting pagi hari untuk gereja Tuhan dilengkapi bahwa rupa-rupanya faktor yang di dalam akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Makanya hari-hari ini setan mencoba menggeser, setan mencoba melakukan serangan-serangan di akar persoalan. Sebab pagi hari ini kita harus benahi yang di dalam. Kita harus bangun yang di dalam. Nah, kita akan lihat satu pelajaran, satu kisah di Alkitab, beberapa ayat di Alkitab. Mari sama-sama Bapak Ibu. 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat ke-16 sampai ayat ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ke-18. Judul perikopnya, jangan tawar hati, juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, perhatikan dengan baik saudaraku. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, tetapi meskipun manusia jasmani kami, tetapi sekalipun tubuh kami semakin hari semakin merosot, namun Alkitab bilang manusia batiniah kami, manusia roh kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Saya tertarik dengan kalimat itu. Berarti yang sekarang ini penderitaan apa? Bilang sama-sama ringan. Kasih tahu kanan kirinya, yang sekarang itu ringan. Bilang Bapak Ibu ya. Ya. Alkitab beritahu buat kita, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, stop sampai situ dulu. Nah, tahukah Bapak Ibu, kalau Paulus berkata yang sekarang itu ringan, kita mesti tahu yang ringan dalam perspektifnya Paulus itu kayak apa? Yang namanya ringan, penderitaan ringan di kacamata Paulus itu kayak apa? Sebab ringan menurut Paulus bisa jadi ringan menurut yang lain. Nah, menariknya waktu saya kemudian meneliti ayat-ayat di atasnya, yang mengagetkan adalah penderitaan ringan yang Paulus maksudkan. Coba lihat ayat yang ke-8 naik ke atasnya. Yang ringan itu yang kayak apa Bapak Ibu? Yang ringan ayat 8. Kalau Bapak Ibu gak keberatan, baca sama-sama Bapak Ibu. Ini yang ringan menurut Paulus. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat ke-9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Rupa-rupanya menurut Paulus yang ringan itu adalah ditindas, itu ringan. Rupa-rupanya menurut Paulus habis akal itu ringan.
Rupa-rupanya menurut Paulus dianiaya itu pun ringan. Bahkan dihempaskan itu ringan. Nah persoalannya, kenapa Paulus bilang itu ringan? Padahal secara kata demi kata, kalau kita kunyah kata demi kata ini, kalau kita lihat kata demi kata, kalau kita lihat kosakata yang Paulus pakai, itu bukan ringan. Tapi itu penderitaan yang sangat berat buat kita. Penderitaan yang melelahkan buat kita. Yang kita gak pernah tahu di mana muaranya. Yang kita gak pernah tahu kapan endingnya. Rupa-rupanya kalimat berikutnya yang menyebabkan Paulus bilang itu ringan. Apa kalimat berikutnya? Kita balik ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rupa-rupanya menurut Paulus, yang ringan-ringan tadi itu karena dia punya fokus yang beda dengan kita. Rupa-rupanya menurut Paulus bahwa yang ringan itu kenapa ringan? Karena Paulus berfokus pada kemuliaan kekal. Rupa-rupanya bagi Paulus kemuliaan kekal itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Dan ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu, ada dua kunci bagaimana kita membangun manusia roh kita. Tahukah Bapak Ibu, kalau kita gak bangun yang di dalam, percayalah, begitu masa sukar datang hampiri kehidupan kita, kita roboh. Percayalah, kalau kita gak bangun yang di dalam, yang bakal datang kita gak pernah bisa hindari. Yang bakal datang kita gak bisa prediksi. Yang bakal datang kita gak pernah bisa ramalkan di waktu-waktu ke depan. Nah karena kita gak bisa prediksi, kita gak bisa ramalkan, maka yang kita harus kerjakan, apa yang bisa kita bangun, itu yang kita bangun. Nah yang Tuhan minta kita bangun hari ini, bangun yang di dalam. Sebab waktu yang di dalam dibangun, yang di luar akan kita bisa tangani dengan baik. Nah apa yang kita bangun Bapak Ibu? Nah mari Bapak Ibu, yang pertama Amsal pasal yang keempat. Ayat-ayat yang mungkin udah Bapak Ibu pernah tahu. Amsal pasal yang keempat. Ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ayat-ayat yang sering kali kita baca, Alkitab beritahu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hati terpancar kehidupan. Rupa-rupanya Alkitab beritahu buat kita, orang yang bangun manusia batinia, orang yang merindukan kehidupan yang baik, Alkitab bilang langkah pertama, langkah utama dalam kehidupannya adalah dia jaga hati dengan seluruh kewaspadaannya. Nah setahu saya Bapak Ibu, hati itu penting. Kalau Alkitab suruh jaga, di benak saya Bapak Ibu, dalam hidup ini segala sesuatu yang kita anggap penting dan berharga, kita pasti jaga. Setuju enggak? Dalam hidup ini segala sesuatu yang kita anggap penting, kita anggap bernilai, kita anggap berharga, kita pasti jaga. Nah persoalannya pagi hari ini, kita jaga yang mana? Masihkah pagi hari ini Bapak Ibu jaga hati? Sebab saya mau kasih tahu, hati yang berkualitas tidak datang dengan sendirinya. Saya ulangi sekali lagi, kalau pagi hari ini kita merindukan hati kita punya kualitas
Dengar baik-baik, hati yang berkualitas tidak pernah datang dengan sendirinya. Hati yang berkualitas lahir dari sebuah hati yang dirawat. Nah, pagi hari ini kita lebih banyak rawat yang di mana? Alkitab beritahu, kalau kita rawat yang di sini, kita dekat dengan kehidupan. Jadi seberapa hatimu, sebegitu duniamu. Jadi sebening apapun hatimu, itu akan sangat menentukan seberapa luas hatimu. Sebab Alkitab sekali lagi bilang, orang yang jaga hati dekat dengan kehidupan. Dan sebaliknya, orang yang gak pernah jaga hati dekat dengan kematian. Nah, kalau saya mau kasih ilustrasi Bapak Ibu. Hati itu seperti pipa saluran. Saya ulangi. Hati itu seperti pipa saluran. Perhatikan dengan baik. Sebening apapun air yang keluar dari sumber air, begitu dia lewat pipa saluran, yang pahit, kecewa, marah, iri, begitu dia lewat pipa saluran itu, mau sebening apapun di sini, mau sejernih apapun di sini, mau sekudus apapun di sini, begitu dia lewat pipa saluran hatimu yang najis, pahit, kecewa, iri, marah, muaranya kira-kira gimana Bapak Ibu? Lahirnya yang kayak gitu. Iri, marah, kecewa, pahit. Bergantung di sini. Salahkah Tuhan? Tuhan selalu rilis yang terbaik. Tuhan selalu rilis yang murni, bersih, bening. Tapi begitu lewat di tanah hatimu, di hatimu yang terdalam ini, pipa salurannya pahit, karatan, dan hasilnya muaranya mengikuti pipa salurannya. Makanya kalau Alkitab beritahu pagi hari ini, bagaimana bangun manusia roh, dimulai dengan bangun hatimu, dimulai dengan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena memang Tuhan tahu sejak awal. Manifestasi dari tindakan kita di luar, itu lahir di sini. Seluruh tindak tanduk kita, bahkan Alkitab beritahu buat kita, apa yang meluncur dari mulut kita, lahir di mana? Hati. Makanya kitab Amsal beritahu, kita mesti jaga, kita mesti pelihara, kita mesti maintenance dengan baik. Dan dengar baik-baik, setahu saya, kalau hati kita problem, apa saja yang kita lihat oleh mata kita dan apa saja yang kita dengar oleh telinga kita pasti problem. Setuju Bapak Ibu? Itu fakta. Kalau hati kita lagi iri, orang mau cerita apapun tentang seseorang, di mana orang itu kita benci, orang itu kita pahit, orang itu kita iri. Mau sebagus apapun seseorang persuasif kita, yakinkan kita tentang karakter orang itu. Kalau hati kita problem dengan orang itu, sebagus apapun yang kita dengar, seindah apapun yang kita lihat oleh mata kita, semua problem. Makanya Tuhan bilang, mau bangun manusia roh, bangun yang di dalam. Jangan berupaya untuk yang di luar. Jangan berupaya untuk bangun yang di luar. Sebab dengar baik-baik, sebelum Tuhan mengubah keadaan di luar, Dia lebih terobsesi untuk bangun dan perbaiki yang di dalam. Itu cara Tuhan bekerja. Seindah apapun yang kita mau bangun di luar, itu gak terlalu penting buat Tuhan. Sebab yang penting buat Tuhan dan kerajaannya, Dia mau bangun yang di dalam. Sebab dengar baik-baik, dari kedalaman hatimu cara berpikirmu ditentukan. Dari kedalaman hatimu cara melihatmu ditentukan. Dari kedalaman hatimu cara berbicaramu ditentukan. Dari kedalaman hatimu karaktermu ditentukan. Dari kedalaman hatimu masa depanmu ditentukan. Semua sumbernya di sini.
Semua lahir dari sini. Satu ketika Bapak Ibu, Tuhan utus nabinya mengunjungi sebuah rumah. Di rumah seorang yang bernama Isai. Sebab dari salah satu anak Isai akan diurapi menjadi Raja Israel. Dan menarik dikisahkan, begitu Nabi itu sampai ke rumah, Nabi tersebut minta untuk seluruh anak laki-laki dari Isai ditampilkan. Semua ditampilkan Bapak Ibu. Tapi gak ada satupun yang menarik perhatian oleh Tuhan. Lalu pertanyaan datang dari nabinya. Pak Isai, apakah semua anakmu sudah tampil? Pak Isai sempat bilang sudah, cuman masih ada satu yang masih ada di padang rumput gembalakan kambing domba. Nah, tahukah Bapak Ibu, untuk Tuhan angkat Daud, latihannya mesti di tempat yang jauh. Latihannya mesti di keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi di tempat itulah Daud menaklukkan kesendiriannya. Di tempat itulah Daud menaklukkan kesepiannya. Di tempat itulah seluruh kitab Mazmur dia tulis. Di tempat itulah seluruh perjumpaan pribadi yang mengalami dengan Tuhan. Begitu Daud tampil, Daud masuk ke dalam rumah. Suara Tuhan datang kepada nabinya. Urapi dia jadi raja. Dan kalimat menarik berkata begini. Bukan apa yang dilihat manusia, dilihat Tuhan. Manusia melihat rupa. Manusia melihat yang lahiriah. Manusia melihat yang jadi tampilannya. Tapi Alkitab bilang, Tuhan melihat hati. Jadi dengar baik-baik pagi hari ini. Rupanya, parameter Tuhan tentang ukuran terobosan. Rupa-rupanya parameter Tuhan untuk promosi. Rupa-rupanya parameter Tuhan untuk ukuran kedewasaan. Di sini terlihatnya. Di sini dilihatnya. Makanya Tuhan bilang apa yang dilihat manusia enggak dilihat Tuhan. Manusia lihat rupa, Tuhan lihat hati. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi hati kita? Beberapa dari Bapak Ibu datang di tempat ini dalam keadaan yang kecewa. Beberapa Bapak Ibu yang datang pagi hari ini dalam keadaan yang marah. Beberapa Bapak Ibu yang datang pagi hari ini dalam keadaan merasa tidak adil. Datang pagi hari ini dalam keadaan haknya dirampas. Tapi dengar baik-baik. Jaga yang di sini. Maintenance dengan baik yang di sini Bapak Ibu. Sebab percayalah, selalu ukuran Tuhan di sini. Kalau ada pita pengukur, dia nggak pernah ukur di pikiranmu. Dia selalu lihat yang di dalam. Dia selalu tunjukkan yang di dalam. Makanya waktu dia berkata kepada murid-muridnya, waktu dia mau tinggalkan murid-muridnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku mengutus kamu sama seperti domba di tengah serigala. Dan kunci domba kalahkan serigala. Yesus tidak bilang domba harus lebih buas dari serigala. Sebab sampai kapanpun domba gak akan bisa lebih buas dari serigala. Tapi kunci yang Yesus tawarkan apa? Cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati. Tulus itu di sini Bapak Ibu. Cerdik itu di sini. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu, kita makin banyak jumpai. Banyak orang cerdik di sini. Bulus di sini. Atau mungkin sebaliknya, hari-hari ini hati kita tulus, di sini tulus, di sini licik. Yesus kasih kombinasi yang paling pas Bapak Ibu. Cerdik di sini, tulus di sini. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak,
Kenapa cerdik harus seperti ular? Bukankah ular gambaran dosa? Bapak Ibu, waktu Yesus bilang cerdik itu harus seperti ular. Jangan lupa kitab Kejadian pasal 3 ayat pertama. Tuhan berkata, adapun ular adalah binatang yang paling cerdik. Makanya Yesus pakai contoh. Nah, artinya bahwa dalam hidup ini susah kalau kemudian kita nggak pernah jaga yang di sini. Susah kalau kemudian kita nggak pernah rawat yang di sini. Sebab yang dari sini lahir banyak hal. Bahkan tahukah Bapak Ibu, kondisi hatimu pagi hari ini sangat menentukan ke arah mana uangmu pergi. Setuju Bapak Ibu? Setuju saudaraku? Hei, waktu kita duduk pagi hari ini, kondisi yang di dalam sini itu sangat menentukan. Uang kita pergi kemana? Karena yang di sini. Bahkan bukan cuman itu Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, mau tahu parameter ukuran kesehatan rohani seseorang? Kalau kita ingin tahu ukuran kesehatan jasmani seseorang, sederhana. Tes lab, ambil darah, cek darah. Ketahuan SGPT, SGOT, kolesterol, trigliserid, asam urat, kelihatan semua. Tapi dalam kamus rohani, Tuhan bilang, mau tahu ukuran kesehatan hati seseorang, mau tahu ukuran kesehatan roh seseorang, mau tahu kesehatan spiritual seseorang, mau tahu kesehatan manusia roh seseorang. Sebab ada pepatah yang bilang, hati orang siapa yang tahu Pak? Kan gak pernah kita tahu. Tapi saya bersyukur, Yesus kasih kunci. Yesus bilang, apa yang keluar dari mulut, meluncur dari hati. Rupa-rupanya Yesus bilang, mau tahu manusia roh seseorang? Mau tahu kesehatan hati seseorang? Lihat aja apa yang keluar dari mulutnya tiap hari. Sebab semua yang meluncur dari mulut, semua yang keluar dari mulut, semua yang diucapkan dari mulut, semua yang lahir dari mulut, lahirnya di sini. Nah, kalau kita bangun yang di dalam, yang di luar juga ikut dibangun. Amin. Begitu kita bangun yang di dalam, senatural, dengan cara alami, natural, maka yang di luar mengalami perubahan. Makanya cara mengubah duniamu, ubah hatimu terlebih dahulu. Sebab kalau kita berupaya ubah yang di luar, tapi kita gak pernah berupaya ubah yang di dalam, kita hanya akan mengubah dan gak ada hasilnya Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, bangun yang di dalam. Sebab yang di dalam lebih penting daripada yang di luar. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama kitab Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Waktu saya kurang berapa menit? 10 menit? Oke. Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Kunci yang kedua. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Judul perikopnya, dua macam apa? Dasar. Dua macam dasar atau dua macam pondasi. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan dengan baik, setiap kali Alkitab menulis kata rumah,
Rumah itu gambaran kehidupan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan dengan baik, ayat 25, ada 3 jenis serangan di situ. Serangan yang pertama, hujan. Bapak Ibu, hujan itu hantam atas, atap. Yang namanya hujan itu selalu serang yang di atas. Lalu kemudian Alkitab bilang banjir. Banjir selalu menyerang yang pondasi, yang di bawah. Bukan cuma atas dan bawah. Tapi ayat ini juga bilang angin, namanya angin, menggoncang struktur rumah. Jadi segala macam penjuru diserang. Atas diserang, bawah diserang, struktur bangunan diserang. Gak ada ruang sedikit pun tanpa serangan. Nah, Alkitab beritahu begini, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi rupa-rupanya Yesus memberikan sebuah analogi kehidupan. Jadi rupa-rupanya Yesus kasih contoh kehidupan. Bahwa ada 2 kelompok orang percaya membangun rumah kehidupannya. Ada 2 kelompok orang percaya yang membangun rumah ministrinya. Ada 2 kelompok orang percaya yang bangun rumah tangganya. Ada 2 kelompok orang percaya yang bangun rumah bisnisnya. Sama-sama bangun rumah. Dan hebatnya, kedua kelompok orang yang bangun rumah mengalami serangan yang sama. Angin hantam, banjir hantam, hujan hantam kedua rumah tersebut. Nah, yang menarik, dari kedua rumah yang dibangun, yang satu kokoh, yang satunya roboh. Sama-sama rumah, yang satu kokoh, yang satunya roboh. Kokoh dan robohnya Bapak Ibu, itu bergantung apa? Pondasinya. Itu bergantung pada dasarnya. Sebab dengar baik-baik, memang dasar menentukan ketinggian. Mau seberapa tinggi bisnis kita, mau seberapa tinggi ministry kita, mau seberapa tinggi bangunan kehidupan kita, Tuhan rewel di dasar. Tuhan tidak pernah rewel di aksesorisnya. Tuhan tidak pernah rewel di tampilannya. Tapi yang Tuhan rewel, dasarnya. Dan hari-hari ini saya mau kasih tahu, serangan-serangan di waktu-waktu ke depan, serangan yang dasar. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu, bangun dasarnya. Hei, begitu dasarnya bagus, kita mau tumpuk apapun di atasnya, kokoh. Amin. Hei, bangun dasarnya. Kita mau bangun apapun, begitu ditumpuk di atasnya, tumpukan mau berapapun, kokoh berdiri, Alkitab bilang. Nah, pagi hari ini, kita masih urus yang dasar enggak? Coba satu ayat lagi. Mazmur pasal yang ke-11. Pemain keyboard bisa bantu. Mazmur pasal yang ke-11. Ayat ketiga. Mazmur pasal yang ke-11 ayat ketiga. Mari Bapak Ibu baca sama-sama. Ayat yang menarik. Mazmur pasal 11 ayat ketiga. 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat? Bahkan Alkitab bilang, jelas di situ Alkitab bilang orang benar. Hei,
Orang benar sekalipun, kalau nggak bangun dasar, tumbang. Jangankan orang dunia. Saya ulangi, ini pesan penting buat gereja Tuhan. Gak usah orang dunia di luar sana. Jelas Alkitab bilang, orang benar sekalipun, kalau dia nggak gali pondasinya, kalau dia nggak bangun manusia rohnya, kalau dia nggak rewel dengan yang di dalam, Anda pasti tumbang. Bukan karena Tuhan kurang baik, bukan karena Tuhan jahat atas bisnismu, bukan karena Tuhan jahat atas keluargamu, no. Sebab sekali lagi ayat ini jelas bilang, kalau dasar dihancurkan, apa yang bisa dibuat oleh orang benar? Jadi rupa-rupanya persoalan dasar. Enggak peduli. Orang berdosa, orang benar, enggak peduli. Perkuat yang di dasar. Perkuat yang di dalam. Tahu Bapak Ibu, satu ketika saya ada di sebuah mall di Surabaya, saya belajar sesuatu. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa setiap waktu, setiap saat Tuhan bisa bicara. Tinggal kemampuan kita terkoneksi dengan Tuhan. Begitu saya terima telepon Bapak Ibu. Lagi terima telepon. Begitu saya masuk lift dari lantai parkir. Begitu saya masuk lift untuk menuju mall. Tiba-tiba handphone saya, pembicaraan kami terputus. Tahukah Bapak Ibu, apakah orang yang di seberang sana yang memutuskan? Begitu saya lihat handphone saya, hey, baterainya masih full. Paham Bapak Ibu? Baterainya masih full. Tapi yang bikin terputus apa? Koneksinya. SOS. Sama Bapak Ibu pagi hari ini. Sefull apapun, sepenuh apapun bateraimu, begitu engkau diskoneksi dengan pribadinya, akan segera dua hal yang jadi bagian dari kehidupan Anda. Gak usah dipaksa. Itu secara alami melekat, mendekat. Yang pertama, Anda kesulitan menerima pesan. Setuju? Bukan cuman itu Bapak Ibu. Anda kesulitan mengirimkan pesan. Paham pagi hari ini? Hey, begitu saya diskoneksi, saya nggak terkoneksi, nggak terconnected dengan sumbernya. Saya bukan cuma sekedar kesulitan menerima pesan yang dia mau, tapi saya kesulitan mengirim pesan, mendidik anak-anak saya, mendidik orang-orang yang Tuhan percayakan, membangun gereja, membangun komunitas, membangun banyak hal dalam kehidupan. Akan ada waktunya, ada masanya, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Pengalaman Anda gak up to date. Percaya. Akan ada waktunya pengalaman kita. Bukan pengalaman gak penting, pengalaman penting. Akan ada waktunya. Itu gak menolong. Bahkan apapun ukuran yang kita pikir bisa tolong, kita akan mengalami stagnasi. Kita akan mengalami kesulitan. Seperti halnya Daud. Untuk Tuhan angkat mimpin bangsa Israel. Sampai hari ini bendera bangsa Israel, the Star of David. Bintangnya Daud. Kenapa Bapak Ibu? Daud di masa sendiri dia bangun yang di dalam. Dia gak terganggu dengan yang di luar. Oke? Sebab Daud tahu bahwa yang di luar dia gak bisa prediksi. Yang di luar dia gak bisa kontrol. Yang di luar dia gak bisa cover.
Tapi Daud tahu kuncinya. Makanya dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Kamu boleh ambil semua. Kamu boleh ambil posisiku. Kamu boleh ambil jabatanku. Kamu boleh ambil harta kekayaanku. Dan memang benar Tuhan ambil semuanya. Daud harus kehilangan istrinya. Dia lari dalam pelarian. Daud harus kehilangan sahabat terdekatnya Yonatan. Daud harus kehilangan keluarganya. Daud harus kehilangan posisinya. Dan memang itu cara Tuhan remukan supaya manusia rohnya bangun. Dan itu cara satu-satunya yang Tuhan pakai untuk hancurkan. Ada titik lebur di situ, breaking point-nya di situ, dihancurkan. Supaya apa? Daud tampil. Dan itu satu kunci. Dia kalahkan Goliat. Datangnya dari mana keberanian Daud menghadapi Goliat? Karena dia sering latihan, lempar. Kunci Daud kalahkan Goliat. Karena dia bangun terus yang di sini. Dia bangun terus, bangun terus, bangun terus, bangun terus, bangun terus. Dan dia nggak tahu bahwa di hari ke-40 dalam skenario Tuhan, Daud diminta antar makanan kepada kakak-kakaknya di medan tempur. Dan Goliat nggak tahu. Itu hari terakhir bagi kepemimpinan Goliat. Tapi bagi Daud itu hari pertama menuju tahta. Dia dibentuk di situ. Begitu dia berhadapan dengan Goliat, dia udah dilatih yang di dalam. Jadi dia gak pernah takut yang di luar. Dia bangun yang di dalam. Hei, Bapak Ibu, dalam hidup ini, dalam kita berbisnis, dalam kita didik anak, dalam kita bergereja, kita punya dua mata. Mata yang pertama mata jasmani. Apa itu mata jasmani? Mata jasmani adalah melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Tapi ada mata yang kedua yang kita gak pernah rawat. Kita yang rawat yang di mata jasmani. Tapi yang mata rohani, mata roh, mata batinia. Apa itu mata rohani? Mata rohani adalah melihat segala sesuatu mau jadi apa. Oke, mau jadi apa. Bapak Ibu, kalau kita bilang pagi hari ini, Pak, mata jasmani saya berfungsi. Ya, orang yang mata jasmaninya berfungsi tidak serta-merta mata rohaninya berfungsi. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa penghalang utama mata rohani berfungsi? Mata jasmani. Begitu ada visi bisnis di depan, ada visi atas masa depan di depan kita. Kita kalkulasi, pakai parameter mana? Terbanyak mata jasmani. Tapi pagi hari ini saya mau pantik, saya mau aktivasi yang di dalam. Sebab begitu yang di dalam terpantik, Anda satu frekuensi dengan kerajaannya. Anda seirama dengan kerajaannya. Dan hari itu Daud kalahkan Goliat karena keberanian Tuhan latih di masa-masa kesendirian. Tuhan latih, Tuhan rewel, Tuhan bentuk yang di dalam. Sekalipun waktu Daud bertemu Goliat, Goliat rada tersinggung, Bapak Ibu. Anjingkah aku? Kamu datang dengan cara kayak gitu? Bahkan Daud dikenakan baju perang. Daud tolak baju itu karena bagi dia bukan yang di luar yang mempengaruhi dalam. Bagi dia, di luar hanyalah aksesoris. Tapi yang di dalam lebih penting. Dan dia maju perang. Hei. Dalam beberapa saat, Goliat tumbang. Dan itu hari pertama, Daud menuju tahta kerajaan.
Setelah dia terima janji Tuhan, diurapi, dia harus menunggu 13 tahun lamanya untuk masuk istana raja. Saya jarang melihat, bahkan tidak pernah melihat di sebuah negara, habis orang disumpah jadi raja, disuruh balik ke habitat awalnya. Di Alkitab ada. Di Alkitab ada. Setelah ditabiskan, didoain. Yang doain bukan orang biasa. Yang doain itu Nabi Tuhan tumpang tangan. Release anointing, release otoritas. Dan setelah itu, Tuhan masih bawa Daud. 13 tahun lamanya untuk bangun yang di dalam. Bapak Ibu, jangan cepat-cepat beranjak. Untuk kita tergoda. Untuk kita terjebak. Terpesona pada aksesorisnya. Sebab sekali lagi, ayat Alkitab bilang, Matius 6 ayat 33. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepadamu. Yesus lagi bilang, fokus, konsentrasi bangun yang di dalam. Yang aksesoris hanyalah akibat yang terjadi secara natural. Karena kita bangun. Itu kayak Bapak Ibu, beli rumah, dapat kulkas. Kita konsentrasi kulkasnya. Pak, beli rumah di sini bagus, Pak. Kenapa? Dapat kulkas. Pak, beli rumah yang di sini bagus, kenapa? Dapat free AC. 1 PK, 3 ruangan. Yesus bilang, yang di sini loh. Yesus bilang, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan dibalik, fokus pada ketambahannya, lupa kerajaannya. Yesus bilang, fokus pada kerajaannya dan kebenarannya. Semua. Bagus benar pilihan kata Alkitab. Semua, bukan sebagian. Semua ditambahkan kepadamu. Bukan cuman itu Bapak Ibu. Saya mau tutup. Satu ketika waktu Yesus mau dicobai di padang gurun. Alkitab bilang di Matius pasal keempat ayat yang pertama. Coba kita lihat sebentar aja. Ayat terakhir. Matius pasal keempat, ayat terakhir. Matius pasal 4, ayat pertama, pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia, saya pikir kurang tajam. Saya mau baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau terjemahan baru di situ dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kira-kira itu sengaja dicobai atau kebetulan dicobai? Sengaja. Jangan lupa ada sisi kemanusiaannya Yesus. Dia sengaja dicobai. Dan puji Tuhan Yesus tidak pernah tengking pencobaan itu. Dia gak bilang dalam nama Bapaknya aku perintahkan pencobaan pergi. Enggak. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik ditulis. Ayat pertama bilang begini, kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Allah. Wow, Roh Allah muridkan dia. Roh Allah bimbing. Menarik kata dibimbing oleh Roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tapi sebelum dicobai, saya senang jembatan ayat 1 dan 3, jembatannya di ayat 2. Ayat 2 bilang begini, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Secara daging, lapar? Lapar.
Tapi secara roh kokoh. Secara roh kuat. Secara roh gemuk. Secara roh berisi. Dan itu kunci. Dan semua jawaban Yesus waktu dia berhadapan dengan serangan iblis, selalu dia mulai dengan kata begini, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia bangun yang di dalam, Bapak Ibu. Dia bangun yang di dalam. Pagi hari ini, saya mau kasih tahu, gak ada jalan keluar. Percayalah. Prediksi gak menjamin. Gak ada jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar. Bangun yang di dalam. Saya tutup Bapak Ibu dengan sebuah contoh analogi. Untuk menolong Bapak Ibu punya gambaran tentang membangun manusia roh. Satu ketika, semisal Bapak Ibu sementara berjalan di sebuah jalan. Dan tanpa Anda sengaja, Anda menemukan sebuah barang, sebuah benda yang mirip dengan odol. Sebuah barang, sebuah benda yang mirip dengan odol. Nah masalahnya, kemasannya nggak ada. Putih bersih dan ada tutupnya, tapi kemasannya nggak ada. Kalau ada kemasannya, kita bisa tahu mereknya apa. Kita bisa tahu apa isinya. Nah masalahnya ini nggak ada kemasannya. Cuman ada tutupnya. Bapak Ibu saya mau tanya buat saudara pagi hari ini. Bagaimana cara saya bisa tahu apa isinya? Langkah pertama pasti dibuka tutupnya. Ada beberapa orang bilang, dicium Pak, baunya ketahuan. Tapi Anda menjamin akurat? Enggak. Satu-satunya akurasi enggak bisa cuman sekedar dicium. Anda buka tutupnya lalu Anda cium, enggak bisa. Satu-satunya cara, saya ulangi, satu-satunya cara, enggak ada cara yang paling akurat untuk bisa tahu apa yang di dalam benda itu. Selain di pencet. Selain di gencet. Cara kerja Tuhan sama. Untuk ingin tahu apa yang di dalam saudara, dia harus pencet, dia harus pressure, dia harus tekan, dia harus remukkan, dia harus hancurkan. Supaya ketahuan apa isinya. Makanya Bapak Ibu, bangun yang di dalam. Begitu Anda bangun yang di dalam, selamat datang pada gaya hidup berkerajaan. Kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Itu Alkitab yang janjikan. Makanya Bapak Ibu, fokus yang di dalam. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Sebab dari hatimu terpancar kehidupan. Dan yang kedua, bangun dasar. Sebab orang benar pun akan tumbang kalau dasarnya gak kokoh. Keluar dari ruangan ini, keluar dari tempat ini pagi hari ini. Fokus, perhatikan apa yang mendasar. Apa yang di dalam, apa yang di dalam, apa yang di dalam. Sebab Alkitab bilang, yang di dalam lebih berkuasa mengubah yang di luar. Sebab Christ is in you. Kristus ada di dalammu. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.